You sang this song. Eli? Lilith. Now she's coming for the children. Hai Besti, awal tahun pasti semangat masih full dong ya. Semoga semua resolusi di tahun ini tercapai dan terrealisasi. Kalau dirasa cukup berat, nggak apa-apa kok menurunkan sedikit targetnya. Apapun hasilnya, yang penting sudah berusaha maksimal. Oke, film yang akan dibahas kali ini berkisah tentang seorang ibu muda yang menemukan sebuah lagu pengantar tidur, di mana ia menemukan lagu tersebut dalam sebuah buku kuno dan menganggap lagu itu sebagai berkah. Ketika lagu itu dinyanyikan, akan berubah menjadi mimpi buruk dalam kehidupan mereka yang melantunkan lagu tersebut, karena sang iblis telah berhasil mengimprove lagu tersebut. Film ini berjudul Lullaby yang rilis tahun 2022. Kuy langsung aja simak alur ceritanya. Stay watching, not sleep, check-in yuk! Film diawali dengan diperlihatkan seorang pasangan muda yang baru pindah menempati apartemen baru. Saat mereka sedang menata barang-barang, mereka kedatangan seorang kurir yang mengantarkan 2 kotak karton yang di dalamnya berisi mainan, bantal bayi, dan sebuah buku kuno. Paket itu pemberian Vivian kakaknya Rahel yang dikirim ibunya untuk Ellie anaknya Rahel. Sekedar informasi, Vivian kakaknya Rahel kini berada di rumah sakit jiwa, diduga depresi setelah kehilangan suami dan putranya. Rahel melihat isi dari buku yang dia temukan dalam sebuah karton pemberian kakaknya. Namun, dia tidak memahami artinya karena buku itu berisi tulisan bahasa Ibrani klasik. Akhirnya, Rahel meminta John untuk menerjemahkan tulisan itu, mengingat John pernah mempelajari bahasa Ibrani sebelum mereka menikah. John menjelaskan isi dari buku tersebut semacam lagu religi atau bisa dikatakan lagu pengantar tidur. 6 bulan berlalu. Terlihat Ellie yang hampir setiap hari selalu menangis dan rewel saat menempati apartemen barunya. Entah apa penyebabnya. Rahel bercerita pada John jika dalam minggu ini dia hanya bisa istirahat tidur hanya 45 menit saja karena pandangannya tidak bisa lepas dari Ellie yang setiap harinya menangis. Akhirnya Rahel teringat dengan sebuah buku pengantar tidur pemberian Vivian kakaknya. Rahel pun segera menyanyikan lagu yang terdapat dalam buku kuno itu. Seketika Ellie berhenti menangis lalu tidur saat Rahel menyanyikannya. Ketika John pulang, Rahel menceritakan pada John semenjak dia menyanyikan lagu pengantar tidur yang ada dalam buku kuno itu, Ellie tidak rewel lagi, bahkan tidurnya pun pulas. Mendengar itu, John merasa tenang. Selama 6 bulan lebih, Rahel sibuk mengurus Ellie hingga mereka tidak sempat bercocok tanam. Akhirnya mereka bisa melepas birahi yang sudah lama tidak tersalurkan. Saat tengah tidur, Rahel terbangun melihat di layar CCTV yang terhubung dengan ruangan tempat tidur Ellie. Rahel melihat seorang sosok perempuan tua dengan wajah menyeramkan mendekati Ellie. Melihat hal itu, dia segera berlari menuju kamar Ellie. Setelah memastikan kondisi kamar Ellie benar-benar aman, Rahel kembali ke kamarnya. Di keesokan pagi saat mereka mandi, tiba-tiba John terkejut dengan sosok yang memeluknya dari belakang. Ternyata itu sosok perempuan tua yang memeluknya. Sejak melantunkan lagu yang dia temukan dalam buku itu, hal-hal mistis mulai menyelimuti keluarga Rahel. Dia melihat penampakan-penampakan dan suara-suara aneh di sekitarnya. Bahkan saat Rahel berada di toko perlengkapan bayi, dia kembali dikejutkan melihat penampakan sosok wanita tua. Sesampai di rumah saat sedang menidurkan Ellie, dia kembali mendapat teror. Kali ini terdengar suara bayi yang menangis dalam tempat tidur Ellie. Ketika selimut itu dibuka, ternyata itu sebuah boneka. Tak lama pintu lemari pakaian terbuka. Muncullah penampakan nenek tua menyeramkan. Gak pakai lama, Rahel segera pergi ke lobi apartemen untuk menunggu John suaminya pulang. Setelah beberapa saat menunggu, John pun sampai di apartemen. Dia melihat kondisi Rahel yang menggendong Ellie dengan wajah penuh ketakutan. Rahel berkata kalau di dalam kamar ada seseorang.
John segera pergi melihatnya untuk memastikan hal apa yang membuat istrinya ketakutan. John mengecek ke semua sudut rumah, namun tiba-tiba burung kakak tua peliharaannya mencoba menyerang ke arah John. Dengan spontan, John memukul mati Papo burung kakak tua peliharaannya menggunakan sebuah besi. Menyadari kejadian itu, John merasa bersalah karena burung kakak tua itu burung peliharaan pemberian ibunya saat John masih berusia 11 tahun. Rahel menceritakan kejadian-kejadian aneh yang terjadi selama ini tentang penampakan wanita tua yang seperti penyihir. Kemudian, John menunjukkan sosok wanita tua itu yang ada pada buku kuno pemberian Vivian. Bahkan saat di kamar mandi, dia juga melihat seorang nenek tua yang persis seperti dalam gambar buku itu. John mulai mempelajari apa yang ada dalam buku kuno itu. Melihat Ellie yang mulai rewel, Rahel kembali melantunkan lagu itu. Ellie pun terdiam. Tak berselang lama, terdengar suara perempuan yang menyanyikan lagu yang sama. Rahel yang mendengar pun terkejut. Namun saat dia melihat Ellie sudah tidak ada di sampingnya. Rahel segera mencari keberadaan Ellie di balik selimut. John yang melihat kondisi istrinya yang selalu diselimuti kepanikan, berinisiatif membawa Ellie dan membiarkan Rahel istirahat sementara waktu jauh dari pandangan Ellie. John membawa Ellie jalan-jalan ke suatu tempat. Dia menemui seorang wanita yang ternyata wanita itu seorang rabi. Di sisi lain, Rahel mengunjungi Vivian kakaknya di rumah sakit jiwa untuk mencari tahu informasi tentang buku kuno yang dia berikan. Di sana, Rahel menceritakan hal-hal yang terjadi akhir-akhir ini yang dialami keluarganya. Vivian mulai bercerita mengenai buku kuno yang dia beli dari sebuah toko loak barang antik. Did you sing from it? Kembali ke John. Di sana, John curhat tentang kejadian yang dialami diri dan keluarganya saat ini. Seorang rabi wanita itu bercerita kalau beberapa bulan lalu, Vivian juga menceritakan hal yang sama. Kemudian, rabi itu mulai menjelaskan tentang sosok Lilith. Dalam legenda Yahudi menyebutkan bahwa istri pertama Adam bukan Hawa, melainkan Lilith. Namun karena saat itu tidak patuh, akhirnya Lilith diusir dari taman surga oleh Tuhan. Di scene lain, Vivian menjelaskan bahwa dulu pada saat melantunkan lagu itu, tiba-tiba wanita menyeramkan datang dan mengambil Zahari putranya. Vivian juga menjelaskan hal yang sama pada Rahel tentang asal-usul siapa sosok Lilith. Menyambung obrolan seorang rabi wanita yang sedang menjelaskan pada John, setelah Lilith diusir dari taman surga oleh Tuhan, dia pergi menjelajahi gurun dan tidur bersama serigala. Kemudian melahirkan ras ciptaannya sendiri yang tidak sempurna, cacat setengah manusia, setengah sesuatu yang lain. Lilith melihat Adam dan Hawa serta bayi yang sempurna. Sedangkan Lilith melihat anak-anaknya hancur dengan rupa tidak normal, setengah badan manusia, setengah badan hewan. Dan saat itulah dia yang iri mulai mencuri anak-anak. Bayi kita, ujar Vivian. Lilith terus berbuat demikian hingga Tuhan mendengar, dan pada akhirnya Lilith dikirim ke neraka. Kata pengantar tidur itu berasal dari Lilith Abi yang berarti Lilith pergilah. Para ibu yang menyanyikan lagu pengantar tidur untuk menjauhkan Lilith, namun Lilith berhasil memelintir lagunya menjadi pengantar tidur yang sebaliknya. Lagu itu menjadi sebuah seruan untuk memanggil iblis Lilith. Aku menyanyikan lagu itu dan dia datang, ungkap Vivian. Vivian kembali bercerita setelah iblis itu datang, dia mengambil Zahari putranya. Dan mayat yang mereka temukan itu mayat yang sudah lama, entah mayat siapa. Bukan anakku, ujar Vivian. Aku bisa membantumu dan Ellie, tapi bantu aku keluarkan dari rumah sakit jiwa ini. Aku tidak sakit, yang aku ceritakan itu kejadian yang sebenarnya, ujar Vivian. Akhirnya Rahel berhasil membawa Vivian pulang ke rumah. Sesampai di rumah, John menaruh Ellie di lantai karena John mendengar suara air di kamar mandi yang tidak normal. Ternyata keran di kamar mandinya terbuka. Kembali ke Ellie.
Di sana terlihat sosok makhluk anak berkepala dua yang mencoba mendekati Ellie. Sementara di kamar mandi, John kembali melihat penampakan seorang wanita. Di sana bersamaan terdengar suara jelitan Ellie. Saat John melihatnya, ternyata sudah ada Rachel dan Vivian yang baru tiba di rumah. Beberapa saat kemudian, Vivian merasakan kehadiran Kronnya Lilith. Vivian berkata kalau mereka ada di sini, di sekitar kita. Vivian mulai menutupi semua cermin yang ada di apartemen Rachel. John bertanya tentang Vivian, karena yang John ketahui bahwa Vivian gila. Vivian menghampiri John dan menjelaskan kronologi kejadian yang dulu menimpa keluarganya. Sosok Lilith lah yang dulu mengambil anaknya dan Kronnya yang membunuh suamiku. Vivian kembali menegaskan karena kalian sudah menyanyikan lagu itu, sekarang Lilith berupaya mengejar Ellie. Tak lama John menerima telepon dari seorang pria. Dia mengetahui kalau John memegang buku kuno. Seorang rabi wanita menceritakan padanya. Si pria tahu apa yang saat ini sedang menimpa John dan keluarga. Dia memberikan alamat, kemudian meminta John untuk menemuinya dengan membawa buku kuno itu padanya. Akhirnya John pergi menemui pria itu. Ternyata pria itu seorang rabi yang bernama Cohen. Terlihat dia sedang memandikan jenazah. Rabi itu kembali memperjelas tentang lagu yang dia nyanyikan. Mereka cerdas mengambil langkah pertama. Lilith dekat denganmu. Dia mengawasimu, tapi pintunya belum sepenuhnya terbuka untuknya. Lagu itu lagu ritual pertamanya untuk memanggil pelayannya atau Kron. Ritual kedua, pengorbanan darah dari binatang najis untuk menajiskan rumahmu. Dia kembali menceritakan yang menyelamatkan nyawa anakmu adalah hewan peliharaan yang akhir-akhir ini mati. John teringat burung kakak tuanya yang mati. Langkah ketiga, kau harus menumpahkan darah bayi, ujar Rabi. John menjawab kalau ritual itu tak akan pernah terjadi. Kamu tidak paham sepenuhnya, mereka bekerja secara halus. Mereka memanipulasi, mereka hidup untuk membuka pintu bagi Lilith. Ujar Rabi Cohen. Jika Ellie menumpahkan satu tetes saja darahnya, maka Lilith akan datang. Dia akan mengambil Ellie. Kemudian dia akan mengganti tiruannya Golem sebagai gantinya. Golem adalah jasad yang sudah diambil saripatinya oleh iblis Lilith. Ungkap Rabi yang memperjelas arti simbol yang digambarkan dalam buku kuno tersebut. Di scene lain, ketika Rachel dan Ellie tertidur pulas, sosok bayi mutasi itu mulai mendekati Ellie. Dia terus berusaha melukainya untuk membuka pintu Lilith agar bisa mengambil Ellie. Rachel terbangun karena mendengar teriakan Ellie. Beruntung, Vivian menghampirinya. Dia meminta tolong Vivian untuk menggendong Ellie sebentar. Kembali ke John. Rabi itu menyuruh John untuk melafalkan kata-kata yang dia sampaikan. John harus menyiapkan lilin yang harus tetap menyala sampai pagi. Lilith tidak akan masuk dalam cahaya suci. Kau harus melakukan ini sampai pagi. Setelah itu, Lilith akan terusir dari rumahmu, ujar Rabi. So it's like splashing some holy water and saying the Our Father. Wake up, man. Kemudian Rabi itu memberikan secarik kertas yang mungkin berisi doa-doa untuk pengusiran. Rabi mengingatkan bahwa Lilith iblis yang kuat, tapi dia tidak sekuat iman. Makanya kamu harus mempertebal iman dan memperkuat imanmu. Lilith is strong, but she's not as strong as faith. Setelah itu John pergi. Saat akan membawa buku itu, sang rabi menahannya. Buku ini tetap di sini karena buku kuno itu jahat. Dunia bukan tempatnya, ujar sang rabi. John menuruti ucapan rabi, kemudian segera kembali pulang ke rumah. Saat di perjalanan menuju pulang, John mulai mendapat gangguan dari Kron Lilith yang mencoba menghambatnya. Di rumah terlihat Vivian yang sedang menggendong Ellie meminta Rachel untuk menyanyikan lagunya. Karena menurutnya jika dia mengambil Ellie, Lilith akan mengembalikan Zahari putranya. Kita akan mengikutinya ke dalam kegelapan dan kita akan membawa mereka pulang.
Vivian mencoba menusuk jari Ellie menggunakan jarum untuk memanggil iblis Lilith. Namun Rahel merasa ini tindakan berbahaya. Dia segera merebut Ellie. Rahel berpikir kalau Vivian memang benar-benar sudah gila. Singkat cerita, iblis Lilith datang untuk mengambil Ellie. Vivian dan Rahel berhasil mengikutinya masuk ke dunia mereka melalui cermin. Di dunia mereka terlihat banyak sekali jasad bayi yang telah berhasil Lilith culik dan diambil saripatinya. Terlihat di sana Rahel dan Vivian yang sedang berusaha mencari keberadaan anak-anak mereka. Mendengar suara tangisan bayi di mana-mana, Rahel merasa janghead. Namun karena tekad yang besar untuk menemukan putranya, rasa pusing itu dia tahan. Hingga pada akhirnya, dengan susah payah Rahel berhasil menemukan Ellie. Melihat itu, tentu saja Lilith tidak tinggal diam. Dia mencoba menyerang Rahel dan kembali merebut Ellie dari tangannya. Ketika Lilith menyerang Rahel, Vivian berhasil menusukkan pecahan kaca pada perut Lilith. Vivian menyuruh Rahel untuk segera pergi dan mencari jalan keluar dari dunia mereka. Di scene berbeda terlihat John yang sedang melakukan ritual berusaha untuk mengeluarkan Rahel dan Ellie dari dunia Lilith. Dia menyalakan lilin dan menyimpannya di hadapan cermin yang menjadi pintu masuk ke dimensi dunia iblis Lilith. Vivian yang sedang berjuang melawan iblis Lilith, sungguh naas nasib Vivian. Dia tewas di tangan Lilith. Iblis Lilith melantunkan lagu yang ditujukan pada Vivian. Kemudian dari mata dan telinga Vivian mengeluarkan darah. Di tempat lain terlihat Rahel yang masih mencari jalan keluar untuk kembali pulang. Akhirnya Rahel dan Ellie berhasil keluar dari dunia kegelapan Lilith. Iblis Lilith yang berusaha merebut kembali Ellie dari tangan Rahel pun akhirnya berhasil John usir. Namun saat Rahel melihat bayi yang dia gendong, yang dia pikir itu Ellie putranya, ternyata itu adalah bayi Vivian kakaknya yang bernama Zahari. Iblis itu berhasil menukar Ellie dengan Zahari. She switched babies. This is Zachary. Di akhir cerita, John meminta tolong pada salah seorang teman Rabbi Cohen untuk mengembalikan buku itu dari tangan Cohen tanpa sepengetahuannya. Dan buku kuno itu di akhir cerita kembali berada di tangan John. Film pun selesai. Thanks for watching, Bestie. Bye.